Allah menyesal bukan berarti Allah tidak tahu atau Allah sama seperti manusia. Tetapi justru kalimat Allah menyesal ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Allah memiliki kasih yang begitu besar. Dia panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan penuh pengampunan. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Hermanto Pitis. Kali ini kita berjumpa dalam acara Kepoin Alkitab. Kepoin Alkitab ini bertujuan untuk memaparkan secara sederhana setiap persoalan-persoalan yang selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan publik terhadap Alkitab dan bahkan dapat mengacaukan iman kita jika kita kurang pemahaman. Kiranya konten yang akan saya ajukan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam acara Kepoin Alkitab yang pertama ini, kita akan membahas satu topik menarik, yakni Allah menyesal. Sebelum kita lebih jauh memasuki tema ini dan mendalaminya, saya ingin mengutip kalimat Yesus sendiri. Yesus mengatakan, tidak seorang pun yang pernah datang kepada Bapa. Nah, dalam hal ini, tidak seorang pun yang pernah memahami secara sempurna pemikiran, perasaan, dan keadaan Allah. Sehingga pengenalan Allah hanya diperoleh ketika Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai manusia seperti yang dikatakan oleh Injil Yohanes. Saudara-saudara yang kekasih, kita melihat pertama kali istilah Allah menyesal ini bersumber pada Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dalam hal ini saudara-saudara yang kekasih, penulis memperlihatkan kekecewaan Allah terhadap manusia ciptaannya yang sudah begitu rusak, sudah begitu jahat. Sehingga murka Allah menyala-nyala dan membinasakan semua ciptaannya yang hidup itu dengan air bah pada zaman Nuh. Meskipun demikian, kita masih diperlihatkan bahwa kasih karunia Allah masih dipelihara dalam suatu bahtera Nuh. Selanjutnya yang kedua, kita diperlihatkan oleh kitab suci dengan penyesalan Allah terkait dengan malapetaka yang hendak didatangkannya. Misalnya, Keluaran pasal 32 ayat 14. Bunyi demikian. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang direncanakannya atas umatnya. 2 Samuel pasal 24 ayat 16 mengatakan bahwa ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Dalam Amos pasal 7 ayat 3, maka menyesallah Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Dan selanjutnya dalam Yunus pasal 3 ayat ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, dalam hal ini, dalam Yunus pasal 3 ayat yang ke-10 adalah dalam peristiwa Allah hendak memusnahkan seluruh
kota Niniwe. Tetapi Allah menyesal melihat perubahan mereka. Bagian-bagian tersebut di atas memperlihatkan secara jelas tentang keadilan Allah serta kasih karunia. Bagaimana, mengapa, dan apa keadilan Allah serta karunia-Nya yang dinyatakannya dalam hal ini? Dari semua perikop tentang Allah menyesal di atas, misalnya, kita memperlihatkan bahwa betapa keadilan Allah itu berlaku atas setiap mereka yang berdosa, mereka yang bersalah, mereka yang telah merusak ciptaan Allah. Akan tetapi pengampunannya diperlihatkan melalui penyataan kasih karunia-Nya yang membatalkan malapetaka yang direncanakannya. Ia menyesal. Itu adalah membuktikan kasih karunia-Nya. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 103 ayat 8-11 sampai yang ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selamanya Ia menedam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam Mazmur pasal 103 ini menjelaskan bagaimana Allah itu panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan tidak selamanya Ia menuntut, dan Ia menunjukkan kasih setia kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kalimat Allah menyesal dan mengandung dalam hal Allah menyesal kasih karunia Allah di dalam keadilannya, murkanya yang kekal. Nah, yang menjadi pertanyaan dari topik ini adalah, apakah kalimat Allah menyesal tersebut tidak bertentangan dengan kemahatauan Allah? Sebab kok Allah yang maha tahu, yang sudah tahu apa yang akan terjadi, kok bisa menyesal gitu ya? Nah, dalam hal ini sekali-kali tidak. Justru dalam kemahatauannya Allah memperlihatkan betapa besar kasih dan anugerahnya. Sebab Dia tahu bahwa manusia hanyalah debu tanah, seperti yang Mazmur tadi ungkapkan. Kemahatauan Allah itu nyata dalam rancangannya yang kekal untuk menyediakan penebusan terhadap manusia yang berdosa melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebab dalam hal ini, misalnya sekalipun Adam dan Hawa telah merusak ciptaan Allah yang sungguh amat baik, tetapi Allah justru menggunakannya sebagai permulaan karyanya yang akan datang dalam wujud manusia, sehingga pengetahuan manusia yang samar tentang Allah akan tersingkap dengan jelas. Artinya, sekalipun manusia jatuh, merusak ciptaan Allah, melanggar titah Allah, melakukan kejahatan, tetapi Allah menjadikan itu sebagai usaha atau pertunjukan Allah untuk memperlihatkan kasih dan karunia-Nya. Dalam hal ini kita melihat dalam janji atau yang biasa disebut dengan proto-evangelium atau Injil yang pertama dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah mengatakan seperti ini, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 mengatakan bahwa memang kamu telah mereka-rekakan perkara yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud
melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, dalam hal Kejadian pasal 50 ayat 20 adalah bagaimana Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kesalahan saudara-saudaranya Allah pakai untuk menunjukkan kasih dan kesetiaannya, yakni untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar, yakni bangsa Israel. Seringkali kita dalam kehidupan kita melakukan kesalahan. Kita melanggar perintah Tuhan. Kita membatalkan apa yang telah Allah rancangkan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa Allah dapat, mampu, dan bisa menggunakan setiap kesalahan kita, setiap kelakuan kita yang buruk terhadap Dia, menjadikan kebaikan bagi kita ketika kita takut akan Dia. Akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita datang dengan hati yang tertunduk di hadapan Allah untuk melihat rancangan karyanya yang besar serta kasih karunia-Nya yang tiada bandingnya. Marilah kita dengan segala kerendahan hati mengucap syukur atas karya Yesus Kristus yang telah menyempurnakan pengenalan kita akan Allah, sehingga pengetahuan manusia yang tadinya samar serta bahasa bibir manusia yang terbatas menjadi sempurna pengenalannya oleh karya Yesus Kristus. Bahwasanya Allah menyesal adalah bagian dari kebesaran kasih-Nya, bahwa Allah menunjukkan ketidakberubahannya. Yang dalam hal ini, kata menyesal mengungkapkan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 23. Nah, mari kita berpikir dan merenungkan bahwa Allah menyesal bukan berarti Allah tidak tahu atau Allah sama seperti manusia, tetapi justru kalimat Allah menyesal ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Allah memiliki kasih yang begitu besar. Dia panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan penuh pengampunan. Karena itu kita harus mengucap syukur kepada Allah, dan kita bersyukur Alkitab dan kitab suci kita memperlihatkan Allah menunjukkan kasih setianya itu dalam istilah Allah menyesal. Kiranya kita semakin mengerti dan semakin memahami makna dan maksud di balik pernyataan Alkitab tentang Allah menyesal. Salam, Tuhan Yesus memberkati.